bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mencari hadirat Tuhan, karena Dia lebih dari nafas kita. Dengan pujian yang tulus, dengan penyembahan yang benar-benar mengarah kepada Bapa Elohim Yahweh, dan kita mengagungkan Dia dan berkata, ku mencari hadirat-Mu. Mencari hadirat-Mu, Ku mencari wajah, mencari wajah-Mu Tuhan. haleluya. Ku rindukan Hadir-Mu
sukacita. Haleluya. Mari kita mau berdendang, memuji, menari buat Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua kurelakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji dengan sukacita. Kita katakan sekali lagi. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ya, semua bersuka. Suka-sukamu Tuhan, 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 semangat saja. Suka-sukamu Tuhan, silakan. Suaranya kita mengatakan suka-suka Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepadanya. Haleluya. Yuk sama-sama. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
berjalan bersamamu, menikmati cintamu, Bapa. Ku tetap erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu, perkenankanku menjadi kekasih Allah. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tenang di hadiratmu, ya Bapa. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari jemaat saja menyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Nya. Masih jemaat saja menyanyikan pujian ini, katakan, haus hatiku selalu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Sekali lagi kita katakan, haus hatiku selalu bersama. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun kami berada, Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Haleluya. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa.
Mari kita teduhkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah pagi hari ini Engkau menuntun kami dengan kehadiran Roh-Mu yang kudus yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membangun rohani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini kiranya Engkau pakai untuk menjadi salam berkat bagi kami semua. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 16 ayat 24, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya baca ulang ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengikut Tuhan Yesus adalah panggilan yang sangat indah. Karena kita mengikut kebenaran. Kita ikut Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang benar di mata Allah Bapa. Dan ini tentu hal yang membahagiakan kita, saudaraku. Hal yang sangat indah. Tetapi Bapak Saudara, kita juga harus memperhatikan bahwa di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Dan ini saya harap kita yang mengaku ikut Tuhan Yesus menyadari hal ini. Sebab di dalam kenyataannya banyak orang yang ikut Tuhan Yesus hanya ingin menerima berkat Tuhan. Hanya ingin merasakan apa yang baik yang dari Tuhan. Tetapi saudaraku, mereka belum tentu mau menerima atau membayar harga dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, perkataan Tuhan Yesus ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena perjalanan mengikut Yesus adalah satu perjalanan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, saudara. Dan saya harap sekali lagi saudara menyadari akan hal ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri. Menyangkal diri adalah mengesampingkan keinginan kita, saudara. Mengesampingkan ego kita dan kepentingan pribadi kita untuk mengutamakan kehendak Allah dan orang lain, ya, serta rela berkorban dan menanggung kesulitan demi tujuan yang lebih besar. Inilah menyangkal diri, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara, tentu hal ini tidak mudah. Sebab sebagai manusia
kita selalu mementingkan keinginan diri sendiri. Kita selalu mementingkan ego kita, kepentingan pribadi kita. Nah, ketika kita berkata kita ikut Tuhan Yesus, maka kepentingan Tuhan kita harus lebih besar. Harus lebih tinggi, saudaraku. Kepentingan Allah harus melebihi segala-galanya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kepentingan Allah harus lebih segala-galanya. Inilah kenapa Tuhan Yesus hadir di bumi ini. Dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dan pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa dengan kita melakukan kepentingan Allah, dengan kita melakukan kehendak Allah, disinilah kehidupan kita, saudara. Jadi selama kita masih melakukan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, ya, kita belum hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan kita sedang menuju kebinasaan, saudaraku. Ya, kita lihat satu ayat, kita baca satu ayat dalam Efesus pasal 4 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi keinginan-keinginan itu ya seringkali menyesatkan kita, bahkan cenderung menyesatkan kita, saudaraku. Nah, kecuali saudara, keinginan saudara sudah diubahkan. Ya. Keinginan saudara adalah keinginan Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau belum, saudaraku, keinginan kita cenderung menyesatkan hidup kita, saudaraku. Cenderung mementingkan kepentingan diri kita, saudara. Sehingga kita tidak melihat kepentingan Allah. Kita tidak melihat kepentingan orang lain, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, ya, mengikut Tuhan bukan sekedar kegiatan rohani, ya, tetapi komitmen hidup yang siap taat, meskipun keadaannya tidak selalu nyaman, saudara. Siap taat. Sekali lagi, hal ini telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dia menghadapi kehidupan yang tidak nyaman. Bahkan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ya, sebagai manusia, sisi manusia, saudaraku, tentu ada pemikiran seperti ini. Ya. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus memilih taat. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Ada saat di mana kita menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman. Disinilah kita perlu membayar harga, saudara. Kita tetap setia. Jangan kita meragukan Tuhan lalu kita mundur. Loh, ikut Tuhan ternyata sulit. Oh ya, memang sulit, saudaraku. Memang sulit. Nah, saya khawatirnya, saudara, kita sudah terlalu lama ya dibuai dengan kenyamanan selama kita ikut Tuhan. Ya. Makanya ada satu slogan di komunitas Kristen. Ya. Kalau ditanya apa kabar saudara, ya luar biasa. Nah, luar biasanya apa, saudara? Luar biasanya apa, saudaraku? Nah, saya takut luar biasanya karena saudara, wah, kita diberkati luar biasa. Ikut Tuhan
Memang luar biasa saudaraku. Karena tidak semua orang bisa ikut Tuhan. Yang pertama. Yang kedua saudaraku, ikut Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan. Ini luar biasa saudaraku. Yang ketiga, ikut Tuhan menjadi luar biasa karena kita mendapat banyak pengalaman. Setiap kita menjumpai pergumulan yang besar, yang sulit, justru di situ ada pengalaman yang luar biasa. Ketika kita melewati pengalaman atau kesulitan yang besar itu, kita akan merasa, waduh, luar biasa tadi ya. Tantangannya luar biasa, tapi kok kita bisa melewati. Nah ini pengalaman, dan pengalaman itu saudaraku akan menjadi kekuatan. Akan menjadi kepercayaan kita atau iman kita semakin bertumbuh. Makanya di dalam surat Petrus ada dikatakan iman bertumbuh di dalam penderitaan. Ya. Iman bertumbuh di dalam penderitaan. Jadi setiap apapun yang terjadi, sesuai firman Tuhan katakan, ya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi komitmen kita dalam mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Di era sekarang, ya, saudaraku, begitu banyak pilihan yang menjanjikan, apalagi gereja-gereja menyediakan berbagai produk pelayanan. Ya. Dan banyak orang memilih-milih, wah di mana ini? Kalau saya datang ke gereja ini, apa yang saya dapat? Nah kebanyakan kita kan waktu ikut Tuhan kan dalam tanda kutip terjebaknya kenyamanan. Wah ikut Tuhan yang pertama masuk surga, nyaman toh. Yang kedua ada pemulihan ekonomi, kesehatan, ya rumah tangga. Saudara, soal menderita dengan Tuhan Yesus belum disampaikan kepada kita. Kalau dikasih tahu ya bisa mundur duluan. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, kalau sebelum kita berperang, ya, hitung dulu anggarannya. Sebelum kita membangun menara, hitung dulu anggarannya, saudaraku. Jadi ikut Tuhan itu nggak bisa sembunyi-sembunyi. Maksudnya harganya tidak bisa, ya, tidak diberitahukan kepada kita. Nah saudara yang terkasih, makanya ada satu perkataan dari Bapak rohani kita, ya, segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Ya, awal saya mendengar pernyataan ini juga, waduh Pak, apakah ini tidak membuat orang jadi takut? Tapi benar saudaraku, ketika saudara ikut Tuhan hanya setengah-setengah, nggak bisa menyelamatkan saudara. Saudara habis banyak waktu, tenaga, bahkan dana, tapi tidak bisa membawa saudara bertemu Tuhan pada akhirnya. Kelihatannya jemaat banyak yang datang, tapi nggak ketemu Tuhan pada akhirnya. Lebih baik kita nggak banyak. Ini perbandingannya saudaraku, tentu kita berharap ya semuanya atau orang banyak. Tapi kalau dibanding banyak tapi tidak bertemu Tuhan, lebih baik kita memilih sedikit. Tapi yang sedikit ini bertemu dengan Tuhan. Ada amin saudaraku? Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi ikut Tuhan kita memilih kehendak Allah, ya. Ketika kita memilih kehendak Allah, ya terserah Allah mau membawa kita
kemanapun arah perjalanan kita. Yang pasti kita percaya Allah membawa kita ke padang rumputnya yang hijau, ke airnya yang tenang, yang akan meneduhkan jiwa kita, yang akan membawa kita ke dalam keselamatan. Ada amin saudaraku? Ya. Kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan dunia yang semakin hari semakin rusak. Nggak mungkin saudaraku kita ikut Tuhan tuh mulus-mulus. Nggak mungkin saudaraku. Bahkan kalau hidup kita mulus-mulus, pertanyaannya apakah saudara bisa melihat kehidupan banyak orang yang mengalami kesusahan? Lalu kita tutup mata saudaraku. Kita menikmati berkat di dalam Tuhan. Ya enggak saudaraku. Pasti kita juga akan melihat bagaimana orang lain yang mengalami kesulitan. Ya. Bapak Ibu ya, kalau boleh memilih saudaraku ya, memilih secara atau keinginan saya ya secara daging ya. Ya pasti saya enggak memilih di dalam pelayanan. Enggak memilih menjadi gembala sidang. Ya, ketika saya memilih di jalan ini, pasti hidup saya lebih susah. Ya. Hidup saya lebih susah, saudaraku. Pasti banyak uang yang bisa saya hemat. Pasti saya punya lebih banyak waktu untuk saya sendiri. Jadi kalau dalam pemikiran saya yang seperti orang pada umumnya enggak akan memilih di jalan ini. Tetapi saudaraku, saya sudah membuat keputusan ikut Tuhan Yesus. Berarti saya ikut Dia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan saya senang ada di jalan ini. Ya. Meskipun ada harga yang harus dibayar karena saya mau ikut Tuhan Yesus bersama dengan Bapa di surga. Amin. Ya. Seperti pujian tadi ya. Haus hatiku bersama. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Inilah kebahagiaan kita, Bapak Saudaraku. Dan tentu ini juga menjadi keinginan Allah Bapa di surga. Betapa sedihnya hati Bapa ketika manusia jatuh dalam dosa dan terpisah dari hadirat Allah. Betapa sedihnya saudaraku. Dan disinilah manusia mengalami kerugian yang luar biasa ketika terpisah dari Allah. Saudara. Bukan hanya terpisah dari Allah, ada banyak rencana Allah di dalam manusia itu tertunda, tidak bisa digenapi. Dan yang paling utama saudaraku, bagaimana manusia diciptakan untuk menjadi pejuang Allah yang sejati itu tertunda. Ya, saya enggak katakan gagal, tapi tertunda saudaraku. Menjadi pejuang sejati untuk hidup sebagai corpus delicti, ya, pribadi yang benar di hadapan Allah itu tertunda. Nah, sampai datanglah Tuhan Yesus yang mengalami kemenangan, dan kemenangan itu
ya, membawa dampak ke dalam kehidupan kita. Dimanapun, ya, maksud saya, oleh kemenangan Tuhan Yesus pun, ya, kita boleh mengalami kemenangan seperti Dia menang. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi saudaraku, ikut Tuhan membawa kita, ya, kepada satu kesederhanaan, kesetiaan, bahkan penderitaan, saudaraku, ya. Jadi kita ikut Tuhan itu membawa kita dalam kesederhanaan, kesetiaan, dan penderitaan. Kesederhanaan dalam arti kata kita tahu memposisikan diri kita. Kita tahu menempatkan diri kita di hadapan Allah. Bahwa kita tetap sebagai hambanya yang tidak harus, ya, duduk di tempat yang tinggi. Dan ini penting sekali, saudaraku. Penting. Kalau kita lihat kejatuhan Lucifer, saudaraku, ingin menyaingi Allah. Kita lihat kejatuhan manusia pertama ingin seperti Allah. Tetapi Yesus justru merendahkan dirinya. Nah, ini yang kita contoh. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, berarti kita juga ikut teladan hidupnya. Ada amin Bapak Saudara, ya? Ya, kita hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan ini sangat penting, saudaraku. Karena perjalanan kita ikut Tuhan bukan waktu yang singkat. Ada banyak tantangan-tantangan di situ. Disinilah dibutuhkan kesetiaan kita, saudara. Kadang ada tawaran-tawaran yang kayaknya lebih baik. Kalau ikut si ini atau ajaran ini atau kepercayaan ini, kayaknya lebih baik. Disitulah, saudaraku, kesetiaan kita diuji, saudara. Ya. Dan ingat, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri juga diuji. Ya, dicobai, saudara. Dan kita juga pasti, saudaraku, diuji kesetiaan kita. Bahkan penderitaan, ya. Penderitaan. Ada satu firman Tuhan, ya. Dikatakan kepada kita itu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga menderita. Kita dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi juga menderita. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka paketannya itu adalah penderitaan. Amin, saudara? Ya. Ketika kita percaya Yesus, paketannya itu penderitaan. Loh, kok bisa, Pak? Ya. Karena tanpa penderitaan ini tidak ada kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita baca yuk ayatnya. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, paketan kepercayaan kita, saudaraku, adalah penderitaan. Ya. Karena tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu mengikut Tuhan bukan soal, ya, doa kita yang dijawab Tuhan. Ya. Bukan soal, saudaraku, kita beribadah di jam-jam tertentu, ya,
Bukan hanya soal saudaraku bagaimana ya kita hidup menerima berkat Tuhan, tetapi juga saudaraku jangan lupa kita harus menderita bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, komitmen kita ini diuji ya, bukan pada masa-masa yang baik. Tetapi ketika iman kita ini, saudaraku, ya, ketika iman kita ditantang oleh kenyataan hidup yang penuh dengan pergumulan. Nah, saudaraku, disinilah komitmen kita itu akan diuji. Jadi saudara ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan harga dari dirinya atau harga untuk mengikut dirinya. Ya. Jadi perjalanan mengikut Tuhan Yesus adalah perjalanan yang penuh dengan perjuangan, saudara. Ya. Ada amin, saudaraku? Ya, bahkan kemarin ada renungan harian yang berkata bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita itu sedang ada di kapal perang. Bukan kapal pesiar, saudaraku. Kita ada di kapal perang. Ketika bangsa Israel mengikut Elohim Yahweh keluar dari tanah perbudakan, itu bukan sedang jalan-jalan atau rekreasi, tapi mereka sedang masuk ke dalam medan peperangan. Tapi tanpa peperangan tidak ada kemenangan. Tanpa peperangan, saudaraku, mereka hari ini tidak ada di tanah yang dijanjikan. Mereka mungkin selamanya akan di tanah perbudakan, menjadi budak selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita melihat ya, ada film-film yang seperti ini ya. Ya, di mana ada orang-orang yang dipertemukan dengan keputusan ya, untuk mencapai cita-cita atau kebebasan. Tanpa perjuangan itu tidak ada kebebasan. Tetapi saudaraku, kalau mereka berjuang, ada harga. Ya, mungkin ada banyak yang gugur dan itu tidak tahu apakah itu salah satu ya, di antara yang terhitung adalah kita misalnya, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak diikuti, saudaraku, maka pintu kebebasan, pintu kehidupan akan tertutup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang yang berkomitmen mengikut Tuhan tidak menjadikan perasaan sebagai keputusan, ya, penentu keputusan, tetapi menjadikan firman Tuhan sebagai kompas kehidupan, saudara. Nah, ini saudaraku, ini tantangan berat bagi kita. Orang yang berkomitmen mengikut Tuhan tidak menjadikan perasaannya sebagai penentu keputusan, tetapi firman Tuhan yang menjadi kompas. Firman Tuhan, ya, bukan apa yang kita rasa-rasa, ya, tapi kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Pak kalau begitu kita harus selalu bawa firman Tuhan? Artinya apa? Kenakan hidupmu dengan firman Tuhan. Penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga bukan perasaan kita yang subjektif ini, ya, yang menentukan arah pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Saya masih punya beban ya untuk terus menyampaikannya. Kebenaran, satu kebenaran ini, bahwa ketika orang Kristen menerima Tuhan Yesus, hidupnya ditebus dan hidupnya bukan dirinya lagi. Ya, hidupnya menjadi bait Roh Kudus. Banyak orang Kristen tidak tahu hidupnya jadi bait Roh Kudus,
Kalaupun dia tahu, karena ada firman Tuhan berkata bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, ya 1 Korintus 6 ayat 19, tetapi milik Tuhan, saudaraku. Dan itu hidup kita menjadi bait Roh Kudus. Tapi dia tidak pernah memberi izin Allah hadir dalam hidupnya. Dia tidak pernah memberi Allah untuk tinggal di dalam baitnya yang kudus. Ini saudaraku. Makanya paling-paling orang berkata, oh bait kita Roh Kudus. Jangan merokok, jangan bertato. Oh saya tidak katakan kita boleh merokok dan bertato saudaraku. Tapi ada jauh yang lebih esensi. Yaitu hidupmu, ya, hidupmu dipersiapkan untuk ditinggali oleh Allah. Nah ini banyak orang Kristen nggak tahu. Jadi bagaimana Allah hadir di dalam baitnya ini? Bagaimana dia hadir? Dengan dipenuhi firman Allah. Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dengan mengenakan firman Tuhan, saudaraku, maka Allah hadir di dalam baitnya. Nah ini saudaraku ya, nanti kita ada tema-tema khusus, meskipun sudah saya sampaikan, saya anggap belum tuntas. Oke ya, kita kembali ke perenungan kita saudaraku. Jadi mengikut Tuhan itu saudaraku bisa seperti biji gandum yang harus mati dan menghasilkan buah. Ya. Kita harus mematikan kedagingan kita saudaraku. Untuk kita bisa hidup. Ikut Tuhan itu selalu masuk dalam proses perubahan atau kelahiran sebagai anak-anak Allah. Nah saudara yang terkasih, kita sudah dilahirkan secara jasmani, secara biologis, ya. Tetapi saudaraku kita perlu dilahirkan oleh Allah melalui proses yang Allah sediakan ya di dalam kehidupan kita. Jadi kita seperti gandum, biji gandum maksud saya saudaraku yang harus mati. Kalau kita tidak mati ya tidak menghasilkan buah saudaraku. Nah saudaraku, ketika kita tidak mau mengalami kematian ini saudaraku, maka tidak ada kehidupan. Allah membawa kita masuk dalam kematian daging kita. Supaya apa? Kita beroleh hidup. Ya, kita baca kembali ya di Roma pasal 8 ini. Ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah di kacamata Allah itu melihat hal ini saudara. Di hati Allah kita itu melihat ini. Kalau manusia tidak diubahkan, maka kematian. Ya, kematian yang akan dialami oleh manusia. Makanya saudaraku, Tuhan Yesus ingatkan kita, firman Tuhan ingatkan kita, ikut Tuhan. Ya, berarti kita masuk dalam proses pemurnian. Kita perlu setia. Ya. Tuhan memakai banyak hal untuk memurnikan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi jika hari ini kita merasa letih, berjalan mengikut Tuhan, ingatlah saudaraku. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sudah sempurna. Ya, meskipun kita harus mencapai kesempurnaan. Tetapi Dia mencari orang yang setia. Hanya orang yang setia, orang yang akan terus dimurnikan terus. Disempurnakan terus.
Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Jangan saudara, kalau saudara mengikut Tuhan lalu pernah jatuh atau sedang jatuh saat ini saudara merasa, aku nggak bisa ikut Tuhan. Jangan saudaraku. Selama saudara setia kepada Tuhan, saudara akan bangkit. Saudara akan membuat satu komitmen yang baru. Ada amin saudaraku? Ya. Saudara akan buat komitmen yang baru. Nah, ketika orang berhenti, dia tidak mau membuat komitmen yang baru. Nah, disinilah orang mendukakan Roh Kudus. Disinilah orang mendukakan Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi mungkin saudara pernah bertanya, atau banyak orang Kristen bertanya ya, mereka yang jatuh bangun dalam dosa. Saya masih berkenan gak sih di hadapan Allah? Jangan-jangan aku sudah berjuang selama ini, nanti di hadapan Tuhan aku gak berkenan. Ada satu indikatornya saudara. Selama saudara masih punya keinginan untuk berubah, berarti saudara ya masih berkenan di hadapan Allah. Ya, saudara belum mendukakan Roh Kudus. Ketika saudara jatuh, lalu saudara menyesali kenapa aku jatuh. Aku harus lebih baik ke depan tidak jatuh lagi. Di situ saudara ya masih punya komitmen untuk setia kepada Allah. Ya. Meskipun saudaraku kita harus bisa lebih baik lagi. Ketika kita nanti ketemu pergumulan yang sama, kita sudah harus lebih baik lagi. Ada amin gak Bapak Saudara? Amin. Ya. Makanya kalau saudara ikut Tuhan, takut dengan penderitaan, pergumulan, saudara gak bisa berjuang. Ketemu pergumulan hidup langsung udah nyerah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi saudara ingat, di sisi lain setiap orang maksud saya memiliki perjalanannya masing-masing. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Kalau misalnya saya, pasti perjalanan saya lebih sulit saudara dibandingkan saudara. Perjalanan saya lebih berat. Ya pasti dong, saya bukan hanya bergumul untuk pergumulan yang saya alami sendiri. Tapi ada banyak pergumulan-pergumulan. Ya. Saudara-saudara. Ya. Dan bukan berarti saudara bergumul untuk diri sendiri. Saudara juga punya, ada komunitas yang lebih kecil. Di mana itu? Di keluarga saudara. Ya. Jadi saudara, tidak ada kita yang hidup itu hanya untuk diri kita sendiri. Enggak ada saudara. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup bagi diri kita sendiri. Hidup kita dirancang untuk Tuhan. Untuk Allah Bapa di surga. Amin. Kalau untuk Allah, Allah juga membawa kita melihat kehidupan kita, ya, maksud saya membawa kita untuk melihat kehidupan orang lain. Sekali lagi saya ulangi, ya, kita sebagai umat pilihan, kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita dipilih untuk menjadikan orang lain menjadi anak-anak Allah. Atau menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus. Dan ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya menjadikan semua orang bisa hidup seperti Yesus hidup. Nah untuk itu Tuhan Yesus juga perintahkan, ya, ajarkanlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Nah ini saudara, ajarkanlah apa yang telah kuajarkan kepadamu.
Berarti di sini saudaraku, ajaran Tuhan Yesus sangat penting, saudara. Ya, ajaran Tuhan Yesus adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mengikut Dia sampai di pertengahan jalan, tetapi Tuhan ya memanggil kita untuk mengikut Dia sampai akhir. Ada amin, saudara yang terkasih? Ya, di tengah dunia yang sering berubah arah, Tuhan mencari anak-anaknya yang teguh dalam komitmen, teguh, ya memegang keputusannya. Ya. Yang dalam hal ini orang-orang yang berkata sekalipun tidak mudah, aku tetap mau ikut Tuhan. Kalau kita melihat ya orang cari nafkah hidup, nggak mungkin orang cari nafkah hidup dia berkata sulit ya cari uang ya, lalu dia berhenti cari uang, nggak ada. Mereka tetap cari uang meskipun kadang harus mempertaruhkan nyawa. Kenapa? Karena mereka tahu tanpa uang nggak bisa hidup, nggak bisa makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, untuk orang bisa hidup, ya, bisa makan di dunia ini, bisa mempertaruhkan nyawa. Apalagi kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Untuk berada di sisi Elohim Yahweh selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih lagi. Ada amin saudara? Ya, kita harus lebih lagi untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, komitmen inilah yang akan menuntun kita semakin serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah yang kekal. Ya. Saya sudah sering beberapa kali di sini mengatakan bahwa buah roh itu, saudaraku, buah roh itu semua itu dihasilkan lewat proses. Nanti saudara baca. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, dan lain sebagainya melewati proses. Jadi orang yang setia kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, akan semakin muncul. Ya. Ketika ada orang Kristen mengalami banyak penderitaan, justru di situ nanti akan muncul sukacita. Kenapa bisa, saudaraku? Ya, ketika orang awalnya kan punya sukacita nih, kebahagiaan dengan barang-barang dari dunia, fasilitas dunia. Ketika mereka tidak bisa mendapat itu, ya, akhirnya apa, saudaraku? Yang mereka pandang apa? Sukacita dari Allah. Ya. Sukacita dari Allah yang tidak, ya, yang tidak bersumber pada materi atau kesenangan yang lain, tapi dari Allah itu sendiri. Demikian juga dengan buah yang lainnya, saudaraku. Jadi saudaraku, buah roh itu semua melewati proses. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ya, buah-buah roh itu akan muncul. Dan dia akan semakin menyerupai Kristus Yesus. Ada amin, saudara? Ya, hari ini mari kita perhatikan hidup kita. Keberadaan kita di gereja belum menjamin bahwa kita sudah ikut Tuhan. Bisa saja kita cuma ikut gereja, saudara. Halo, saudara? Keberadaan kita di gereja itu belum menjadi alat ukur bahwa kita sudah ikut Tuhan, saudaraku. Alat ukurnya hanya ketika kita melakukan kehendak Allah. Ketika kita ikut jejak Tuhan Yesus, melakukan kehendak Allah Bapa, itulah kita ikut Tuhan. Kita ikut Tuhan Yesus yang benar. Ada amin? Ya. Jangan sepanjang hidup kita ada di gereja, wah kita merasa ikut Tuhan. Tapi kita tidak pernah melakukan kehendak Allah Bapa di dalam hidup kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini menjadi renungan bagi kita. Ya. Jangan sampai gembala agung kita sudah jauh. Ya. Tapi kita bisa tersesat di dalam gereja. Kita tidak terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita masih di gereja yang memikirkan banyak hal-hal berkat-berkat duniawi. Banyak orang-orang Kristen seperti itu. Tidak terbang tinggi seperti Tuhan Yesus yang makananku bukan dari dunia ini, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Aku tidak punya tempat untuk membaringkan kepalaku di dunia ini. Nah ini saudara, sudah terbang jauh. Kumpulkan harta bagimu di surga, bukan di bumi. Nah kita orang-orang masih di gereja, tapi yang sibuk mengumpulkan banyak harta di dunia ini. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita berubah, kita berpikiran cerdas. Supaya kita tetap mengikuti Tuhan Yesus. Di mana langkah jejak Tuhan Yesus, di situ kita melangkah. Inilah Kristen yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak PPL, nih ada anak PPL di sini, jangan lupa saudaraku. Yang sudah selesai menjalankan tugas PPL-nya di gereja ini, meskipun di kampung halamannya ya, tapi sudah selesai dan saatnya sudah harus kembali ke sekolahan ya. Jadi besok Yohanes Bethel akan kembali ke Jakarta untuk menjalankan kembali tugas perkuliahan ya di bangku perkuliahan ya secara onsite ya atau offline ya. Jadi sebenarnya masa PPL-nya sudah selesai ketika kita perayaan Natal tadi, perayaan Natal kemarin maksud saya, ya. Tetapi ya untuk masuk ke dalam perkuliahan itu di pertengahan Januari. Ya. Jadi untuk itu saya juga memberikan kesempatan kepada Yohanes Bethel bisa menyampaikan sesuatu ya di kesempatan ini ya. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Pak Yosua, kehadiran saya di sini sebagai mahasiswa aktif dari STT Ekumene Jakarta, dan hari ini tibalah saatnya saya harus kembali karena sudah mendapat panggilan dari kampus untuk melanjutkan studi saya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala, Papa saya sendiri, serta para aktivis dan juga Bapak Ibu yang mendukung saya dalam mencapai target-target PPL saya. Dan saya ingin mengucapkan, saya ingin meminta maaf juga bila ada perkataan atau perilaku saya yang tidak mengenakan selama saya PPL. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Cek. Ya, oke, sebagai tanda terima kasih dari gereja, ya, maka gereja akan memberikan tanda penghargaan kepada Yohanes Bethel selama PPL dan tentu sudah menyelesaikan masa PPL ya di tempat ini. Silakan. Memberkati. Agak canggung ya dengan anak-anak sendiri. Bapak kok nggak dikasih cindera mata? Nggak perlu, nanti dia balik lagi soalnya. Oke, demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua musim yang Tuhan di mana terus bersama dengan kami untuk melewati berbagai tantangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, kita katakan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu Dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanya diri-Mu saja Tuhan. Yang aku perlu hanyalah diri satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Sekali lagi katakan, haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun kami berada, setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah diri satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Ku tinggal tetap, tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur jika Bapa terus berjalan bersama kami sampai detik ini ya Bapa. Kami percaya ada banyak waktu-waktu di mana Bapa menolong kami, memampukan kami ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami terluka, Engkau membalut kami ya Bapa. Dan Engkau berkata, teruslah berjalan, teruslah berjuang sampai di garis finish. Bapa, kami sudah berkomitmen untuk terus berjuang, terus berjalan mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus sampai di akhir perjalanan kami. Sehingga mahkota kemuliaan menanti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Khususnya buat umat-umat-Mu yang mengalami banyak pergumulan, kami mau berdoa. Biarlah tangan-Mu yang kuat memegang mereka. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami tantangan hidup, ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan dengan pekerjaan. Bapa, Engkau tetap memegang tangan mereka. Engkau bawa mereka melewati musim-musim kemarau, musim-musim yang sulit dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka melihat pengharapan hanya ada padamu saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami akhiri pertemuan ibadah kami ini Bapa. Namun sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah Engkau memberkati kami semua.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, bila berkata, oh dengar doaku, dengar doa, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Jaga hidupku sesuai kehendak-Mu, mengarungi setiap waktu dalam hadirat.